Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat bertemu dengan saya dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah dan berkeinginan menonton video kali ini. Dan di kesempatan kali ini kan kawan, bisa diperlihatkan bahwasanya di depan kami ya ini lahan budidaya cabai kita yang dimana sebagian besar tanamannya sudah pada mati ya, dan perlu namanya pergantian dan peremajaan serta penanaman kembali. Yang jelas mati ini disebabkan oleh banyak hal, tapi pada awalnya kemarin yang paling signifikan yang mengakibatkan banyak mati itu leles kan kawan. Leles sebagai akibat dari hujan yang secara terus-menerus menurut saya. Dan perkiraan analisa saya itu kan kawan, karena hujannya kondisinya deras, genangan air pun yang berada di sini kondisinya tinggi kan kawan. Sehingga banyak tanaman cabai kita yang pada mati terlebih dahulu. Seharusnya ini waktunya belum mati kan kawan ya. Kalau normalnya semacam itu akan, tapi karena kondisinya ya banyak yang tergenang air ya pada akhirnya mati. Dan fakta di lapangan, harga pasar cabai ya yang di lapangan itu per kilonya masih mahal hingga saat ini kan kawan. Dan bagi para petani, kalau bisa mempertahankan cabainya itu merupakan keuntungan yang lebih karena harga jualnya memang cukup mahal sekali. Dan ini pun ada beberapa tanaman yang memang saya biarkan tetap kondisinya tetap begitu ya, tetap menghasilkan ya, ada cabainya tetap kita jual karena ya harganya mahal sekali kan kawan saat ini. Semacam itu. Nah, lalu dari pelajaran ini kita bisa mengambil pelajaran juga bahwasannya perencanaan yang bagus nanti akan menghasilkan tanaman cabai yang bagus, dan yang jelas lahannya selalu produktif. Dan itulah yang ingin kita bahas kan kawan, karena memang apapun rencananya terkadang kondisi alam pun tidak bisa kita tentukan ya kan kawan, semacam itu. Sehingga yang terjadi di lapangan itu kurang sesuai dengan rencana yang kita inginkan. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan perlu melakukan dalam proses budidaya tanaman, perlu melakukan perencanaan yang bagus agar lahan kan kawan tetap selalu produktif dan menghasilkan cuan secara terus-menerus, semacam itu. Dan kami ya melakukan namanya rotasi tanam. Biasanya direncanakan yaitu adalah penanaman cabai dan penanaman kacang kalau kemarin. Nah, rotasi tanam ini perlu kita lakukan karena apa? Karena sebenarnya rotasi tanam itu selain juga lahan kita menghasilkan cuan secara terus-menerus, akan tapi rotasi tanam itu juga penting ya bagi lahan kita. Karena apa? Karena untuk menghilangkan penyakit, menghilangkan hama ya, bukan menghilangkan ya, mengendalikan hama jauh lebih sedikit ya, semacam itu dengan adanya dirotasi. Lalu yaitu optimalisasi lahan juga. Di sisi lain juga rotasi tanam juga menjaga kondisi tanah juga ya, agar tetap dalam kondisi yang bagus. Karena rotasi tanam itu sendiri dampaknya luar biasa. Dan yang jelas dengan rotasi tanam pun kita bisa memperoleh modal kan kawan, memperoleh modal untuk menanam cabai kembali, semacam itu. Karena komoditas yang kita sukai adalah cabai ya, karena ya memang harga jualnya lumayan lah di daerah kami, semacam itu kan kawan. Dan oleh sebab itu kawan-kawan perlu perencanaan yang bagus, yang optimal, yang maksimal juga dalam melakukan budidaya tanaman. Jadi kalau kami perencanaannya ya secara garis besarnya itu ada
dua budidaya, yaitu budidaya cabai dan juga budidaya kacang panjang ya. Dua budidaya semacam itu dalam satu siklus budidaya ya kan kawan ya. Dalam satu siklus budidaya dalam kurun waktu kurang lebih ya 1 tahun lebih lah, yaitu kita membudidayakannya, yaitu cabai mati kita susul dengan kacang semacam itu. Kalau tahun kemarin kayak gitu kan kawan ya. Nah itu pun waktu itu cabai itu membutuhkan kurang lebih di antara 8 bulan hingga 1 tahun. Itu mencakup dari mulai penanaman, perawatan hingga pemanenannya kan kawan, semacam itu, serta pengolahan lahannya ya. Dari awal, dari pengolahan lahan hingga panen semacam itu, kurang lebih kita membutuhkan waktu 8 bulan hingga 1 tahun. Lalu selanjutnya diselingi dengan tanaman kacang. Kacang itu kurang lebih umurnya ya dari setelah cabai langsung kita lubangi, kita tanami kacang, itu kurang lebih 3 bulan. Nah selama 3 bulan itu kan kita dapat modal ya, dapat modal dari itu kan kawan, si kacangnya semacam itu, sehingga kita memperoleh keuntungan. Tapi di tempat lain pula kita juga membudidayakan ya. Kalau di bagian sawah yang lainnya itu kita pernah membudidayakan padi. Awalnya padi ya kan kawan, padi mulai sudah dipanen, musim hujan sudah mulai surut, itu kita susul dengan menggunakan jagung. Jagung 3 bulan itu sudah mulai agak mati ya, musim hujan mulai ada, itu kita susul dengan timun baby. Nah timun baby itu kita panen, itu kita lanjutkan musim hujan dengan penanaman padi kembali. Jadi yang selain kita membudidayakan itu cabai dan kacang, di tempat lain juga kita membudidayakan itu padi, jagung, dan timun. Itu kita rotasi dengan langkah-langkah semacam itu kan kawan. Jadi ya keuntungannya lebih, kita bisa memperoleh keuntungan dari padinya untuk makan, lalu dapat jagungnya untuk modal, timunnya juga kan kawan, juga untuk modal kawan-kawan. Dan itu pun ya menghasilkan harga yang lumayan luar biasa bagusnya kan kawan ya. Jadi lahannya bisa optimal dan bisa menghasilkan keuntungan. Jadi dengan optimalisasi semacam itu, kawan-kawan bisa memperoleh keuntungan yang lebih. Dan yang jelas kan kawan perlu perencanaan yang bagus semacam itu, karena kita dalam manajemen ya yang kemarin kita bahas. Nah itu untuk memproduksi secara terus menerus kita perlu perencanaan, khususnya waktu penanaman dan rotasi tanam semacam itu. Dan ya keuntungannya lebih lah kan kawan, untuk satu lahan itu bisa mencapai jutaan lah ya kan kawan. Sekali panen tidak hanya padi yang cuma, biasanya kalau daerah sini belum optimal ya, karena orangnya sini mungkin ya nggak tahu lah. Kalau di sini belum optimal itu ya hasilnya cuma berasal dari padi, akan tapi kalau kita mau berusaha ya bisa memperoleh keuntungan lebih semacam itu. Dan yang menjadi catatan ya kan kawan ya, ketika kita melakukan produksi di lahan kita, membudidayakan di lahan kita secara terus menerus, kawan-kawan juga perlu ya untuk memberikan bahan-bahan organik untuk kesuburan tanah kawan-kawan ya. Karena dengan bahan-bahan organik, dengan lahan yang subur ya, pastinya hasilnya selalu optimal terus menerus kawan-kawan. Jadi agar produksi terus stabil, hasilnya bagus, itu cukup dengan menggunakan pupuk organik ditambahkan ke lahan. Itu tips dari saya, dan aku melakukan itu
sudah lama kan kawan ya. Jadi setiap kali tanam kita beri pupuk organik, setiap kali tanam kita beri pupuk organik. Dan yang terakhir itu kan kawan, di lahan yang bagian sana sebelah dari rumah itu kan kita menanam juga. Di situ menanam, awalnya sih menanam padi ya. Karena kita sering setiap menanam kasih pupuk ya, kita coba ya lahannya. Kita tanam padi, lalu tanam jagung, tanam timun ya. Itu pemupukannya hanya pada waktu membudidayakan padi, hasilnya masih tetap optimal. Itu menandakan bahwasannya kesuburan tanah itu perlu ya kita jaga dengan menggunakan bahan organik semacam itu. Kesuburannya, sekali lahan itu subur bisa menghasilkan hingga budidaya padi hingga ketemu budidaya padi berikutnya semacam itu. Jadi kawan-kawan perlu ya menjaga ya. Kalau kawan-kawan tidak kayak gitu, saya yakin hasilnya kurang bagus. Dan menjadi keuntungan bagi kawan-kawan kalau selain mengoptimalisasi lahan agar tetap produktif juga, dengan melakukan rotasi tanam, yaitu penyakitnya bisa hilang. Mengapa bisa hilang? Karena penyakit yang ada di tanaman itu biasanya kalau beda jenis tanaman itu kemungkinan menyerang tanaman yang beda jenis itu susah kan kawan, sehingga mereka tidak mau tumbuh dan berkembang dengan bagus semacam itu. Meskipun ya potensi untuk ada itu bisa jadi kan kawan, tapi kalau kita rotasi ya jauh lebih minim ya penyakitnya. Lalu yang kedua yaitu adalah di rotasi tanam hama pun juga bisa menjadi jauh lebih mengecil ya serangannya. Karena apa? Karena beda rasa ya pastinya. Tanamannya kan ibarat memakan cabai dengan memakan jagung kan rasanya beda, tingkat kekerasannya juga beda, jadi serangan hamanya pun berbeda ya, sehingga otomatis untuk serangan hamanya jauh bisa diperkecil semacam itu. Dan rotasi tanam juga kalau kawan-kawan punya ternak itu juga keuntungan lebih ya kan kawan, karena biasanya biomasanya bisa dimanfaatkan lah jauh lebih banyak. Tapi kalau untuk cabai ya kayak gini kan, satu-satunya cara ya dicabut dan dilakukan proses penanaman kembali ya kan. Tapi ini kan kawan ya yang menjadi catatan ya, ini mungkin agak beda ya. Di tahun sebelumnya kita menanam, mungkin rotasinya kita agak mundur ya kan untuk menanam tanaman kacang ya agak mundur. Ini kita mau menanam tanaman cabai lagi di antara lubang tanaman cabai tersebut. Nah itu efeknya bagaimana dan hasilnya bagaimana ya mau kita coba lah kawan-kawan. Dan juga sebagai cerita ya, pengalaman dalam membudidayakan cabai semacam itu. Ini yang akan kita lakukan. Tapi kalau secara teori ya dan secara di lapangan itu, kalau kita tanam cabai secara terus menerus tanpa ada rotasi sama sekali ya menurut saya kurang bagus. Karena kita melihat efeknya yang ada di padi ya. Di padi itu lahannya semakin lama semakin ya kurang bagus lah ya kan. Karena ya itu, satu, pupuk organiknya tidak disuplai, yang kedua penggunaan pupuk kimia secara terus menerus, sehingga ketergantungan pupuk kimia hasilnya kurang maksimal. Tapi kalau lahannya diberi pupuk organik, saya rasa bisa lebih optimal kan kawan, lebih maksimal lagi hasilnya ya. Karena apa? Karena pupuk organik dapat menyuburkan, dan itu sudah saya buktikan dalam proses budidaya. Nah itu kurang lebih kan kawan bincang-bincang sore kali ini mengenai tentang optimalisasi waktu dalam proses manajemen produksi budidaya tanaman. Semoga menjadi gambaran bagi kawan-kawan dan menambah informasi agar kawan-kawan membudidayakan jauh lebih bagus, lebih menghasilkan dan lebih produktif. Jika ada kurangnya maupun kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.